Halo, selamat pagi semuanya. Siswa-siswi kelas 8 SMPN 212 Jakarta Selatan. Bertemu lagi dengan saya, Cornelia Hendika. Hari ini kita akan belajar dari bab getaran dan gelombang, yaitu kita akan belajar tentang bunyi. Nah, di video kali ini materinya apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah pengertian bunyi, kemudian yang kedua sampai dengan materi cepat rambat bunyi di udara. Nah, untuk mempersingkat videonya, kita langsung saja ya. Kita lanjutkan, kita perhatikan slide berikut ini. Nah, bunyi. Bunyi itu sebenarnya adalah gelombang longitudinal yang merambat. Dari mana? Dari sumber bunyi, lewatin suatu medium, dan akhirnya menuju ke telinga pendengar. Kenapa sih kok disebut gelombang longitudinal? Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, bunyi itu bisa kita dengarkan dari suatu sumber yang sedang bergetar. Kalau sumbernya tidak bergetar, ya berarti tidak bisa menghasilkan bunyi. Ya, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini sumber bunyinya adalah berupa speaker ya. Speaker ini sedang bergetar. Ketika bergetar, dia akan menggetarkan molekul-molekul di sekitarnya. Nah, karena ini speaker, molekul di sekitarnya itu adalah molekul udara. Sehingga molekul ini membentuk suatu rapatan dan renggangan. Nah, kita ingat rapatan dan renggangan itu merupakan salah satu bentuk dari salah satu bagian dari gelombang longitudinal. Jadi di sini ada rapatan, kemudian ada bagian renggangan. Berulang terus. Rapatan, renggangan. Sehingga bunyi itu merupakan gelombang longitudinal. Melambat melalui medium apa? Kan ini telinga manusia, kita hidup di medium udara, maka melambat melalui medium udara sampai akhirnya sampai ke telinga manusia atau telinga pendengar. Nah, kalau kita lihat, ini adalah garpu tala, sama seperti di gambar awal slide tadi ya. Garpu tala ini digetarkan, kemudian molekul udara di sekitarnya, jadi ini menjadi sumber bunyi ya. Sumber bunyinya diapakan? Digetarkan. Karena digetarkan, dia akan menggetarkan medium di sekitarnya. Mediumnya apa? Dalam hal ini adalah udara. Membentuk suatu, kalau kita lihat di sini, suatu renggangan. Dan di bagian sini adalah suatu rapatan. Jadi ada renggangan rapatan, maka disimpulkan ini adalah gelombang longitudinal ya. Longitudinal. Nah, mungkin kalau kamu yang suka membaca komik atau buku-buku dengan beberapa karya ilustrasi, kenapa sih kok lonceng berbunyi atau suara, volume, itu digambarkannya seperti ini, karena ini merupakan ilustrasi dari suatu, ini rapatan. Kemudian ada bagian selanya, ini adalah suatu renggangan. Ya, jadi ada maksudnya ya, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan, rapatan. Gelombang longitudinal. Nah, sumber bunyi ingat segala sesuatu yang bergetar. Karena kalau tidak bergetar, maka nggak ada getaran atau tidak ada gelombang yang dapat diteruskan medium. Jadi kalau misalnya kamu mengatakan sumber bunyinya adalah senar gitar, hanya senar gitar saja tidak akan menjadi sumber bunyi. Senar gitar harus dipetik dahulu baru bisa berbunyi. Sama, drum bisa menjadi sumber bunyi kalau drumnya dipukul. Kalau nggak dipukul, belum bisa menjadi sumber bunyi. Ya, lebih tepat seperti ini. Jadi peluit yang ditiup, pita suara yang bergetar, biola yang digesek, ya. Seperti itu. Nah, apa saja syarat supaya bunyi itu dapat terdengar? Ada 3. Yang pertama adalah ada sumber bunyi yang bergetar, tentu saja sumber bunyinya harus bergetar. Ada medium yang menjadi perantara atau kurirnya supaya paket gelombang itu sampai ke telinga pendengar. Dan tentu saja ada telinga yang baik, indera pendengaran yang berfungsi dengan baik untuk menerima. Nah, bagaimana dengan manusia? Kita mengenal ada pembagian 3 macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Kita lihat ini ada frekuensi 20 Hz, kemudian ada frekuensi 20.000 Hz. Dibagi menjadi 3 bagian, infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kita lihat manusia masuk di bagian audiosonik. Artinya di sini di antara angka 20 Hz sampai dengan
20.000 Hz. Nah, Hertz sendiri apa sih maksudnya? Kita ingat lagi nih di materi gelombang sudah ya. Jadi Hertz itu adalah banyak getaran atau banyak gelombang setiap detik. Jadi kalau misalnya telinga manusia itu mendengar, misalnya di sini katakanlah 100 Hz. Misalnya telinga kita mendengar 100 Hz. 100 Hz, apa sih artinya? Artinya telinga kita, telinga manusia bisa menerima getaran atau gelombang dari suatu benda yang bergetar 100 getaran dalam setiap 1 detik. Bagaimana kalau 20.000 Hz ya? Artinya dalam 1 detik benda itu bergetar sebanyak 20.000. Kalau 100 Hz itu apa artinya? Dalam 1 detik benda itu bergetar sebanyak 100 getaran. Nah, kenapa manusia tidak bisa mendengar suara dari yang ditimbulkan oleh binatang-binatang lain? Karena indera manusia tentu saja punya batas pendengaran ya. Di sini terlihat jelas bahwa manusia hanya mampu mendengar frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. 20 Hz sampai 20 kHz. Ya, seperti itu. Next. Nah, bunyi itu juga dibedakan menjadi beberapa macam. Ada 3 macam, yaitu nada, desah, dan dentum. Nah, kalau desah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Contohnya adalah daun yang bertiup, angin, gemericik air, debur ombak. Kemudian kalau nada itu yang bunyinya teratur, seperti bunyi pada alat musik atau ketika seseorang menyanyi. Sedangkan dentum itu adalah bunyi yang memekakkan telinga atau yang membuat telinga manusia bisa sakit atau cedera, atau suara yang terlalu keras ya. Contohnya adalah petasan, bom, dan suara meriam. Kemudian kita juga mengenal bahwa bunyi itu ada timbrenya. Apa sih itu? Warna bunyi. Jadi karakteristik yang dimiliki oleh sumber bunyi yang menyangkut lamanya nada, naik turunnya nada, banyaknya nada. Jadi intinya adalah sesuatu yang membuat suara itu khas. Misalnya suara khas perempuan, suara khas laki-laki, suara khas suatu alat musik. Nah, itu adalah disebut dengan timbre. Nah, kemudian kuat bunyi. Apa sih yang membuat bunyi itu menjadi kuat atau tidak? Nah, ini kita lihat ada alatnya. Di sini namanya adalah amplifier. Mungkin kamu sering melihat atau di masjid-masjid banyak ya, atau di tempat karaoke ini lihat amplifier. Amplifier apa hubungannya dengan amplitudo? Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi, amplitudo yang besar akan menggetarkan gendang telinga lebih kuat, sehingga nanti otak kita akan menerjemahkan sebagai bunyi yang keras. Jadi, semakin besar amplitudo, maka diterjemahkan otak semakin keras bunyi. Jadi, amplitudo itu mempengaruhi kuat lemahnya suatu bunyi. Nah, alat untuk mengatur kuat lemahnya suatu bunyi itu yang disebut dengan amplifier. Nah, kita lihat di sini. Nah, di mana sih kamu bisa menemukan amplifier? Ya, di tempat-tempat yang ada sound systemnya ya. Kayak mungkin di tempat konser, di masjid, atau mungkin di rumah kamu juga punya set untuk karaoke, biasanya ada amplifiernya. Nah, prinsip kerjanya bagaimana sih seperti ini? Jadi amplifier itu akan mengatur amplitudo. Cenderung digunakan untuk memperkuat atau menguatkan, mengeraskan suara. Sehingga nanti inputnya suara yang lemah, outputnya adalah suara yang keras. Kenapa? Kita lihat dari amplitudonya atau simpangannya. Lihat. Di sini amplitudonya pendek, setelah diolah oleh amplifier, amplitudonya jadi semakin besar. Tadi bunyinya lemah, sekarang bunyinya menjadi lebih kuat. Ya. Kita lihat di sini amplitudonya rendah, setelah dibuat atau diolah oleh amplifier, amplitudonya menjadi lebih besar. Jadi ini tadi suaranya lemah, setelah masuk amplifier suaranya menjadi keras. Nah, bagaimana dengan tinggi rendahnya bunyi atau suara yang ngebass sama suara yang melengking? Ya, otak itu menerjemahkan frekuensi sebagai tinggi rendahnya bunyi. Ingat, frekuensi apa tadi? Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang dalam setiap detik. Jadi kalau kita lihat ini semakin besar frekuensi, maka semakin tinggi atau semakin melengking suatu bunyi atau suara. Bagi kamu yang mungkin suka menyanyi atau akrab dengan alat musik atau mengikuti ekskul atau kelas musik,
kamu pasti tidak asing dengan istilah ini ya. Ada deret nada dari C, D, E, F, G, A, B, C, kemudian ini namanya yang sering kita ucapkan dalam bahasa Indonesia ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, di sini ada keterangan tentang frekuensinya. Kalau kita lihat di sini ada sama-sama C dan do di bagian ujungnya. Tapi apa sih yang membedakan? Kita lihat frekuensinya. Jadi istilahnya C yang di sini ini adalah C yang suaranya lebih cenderung lebih ngebas ya. Sedangkan yang ujung ini suaranya cenderung lebih tinggi atau kita sebut melengking. Dari apanya? Dari frekuensinya. Frekuensi nada dasar pertama C itu 264 Hz. Kemudian yang satu oktav lebih tinggi itu 528 Hz. Kalau kita lihat nih perbandingannya 24 dengan 48. Kita sederhanakan nih berarti 1 banding dengan 2. Jadi 2 kali atau 2 kali lipat pangkat 2 kali lipat lebih tinggi ya. Sehingga mengakibatkan frekuensinya lebih tinggi menjadi suaranya lebih melengking. Kemudian medium rambat bunyi. Apakah kita hanya bisa mendengar suara di medium kita sehari-hari, di sekitar kita, misalnya ini di medium udara, apakah di air juga bisa, ataukah di benda padat juga bisa? Ya, jadi ternyata bunyi itu merambat di semua medium, padat, cair, gas. Nah, pada medium apakah bunyi itu lebih cepat merambat? Apakah udara, apakah di medium cair, ataukah di medium padat? Nah, kita lihat tabel ini. Kalau kita perhatikan di tabel ini adalah dia medium gas, kecepatannya di sini dalam meter per second. Kita lihat medium gas ada udara, ada hidrogen, ada oksigen. Ternyata yang karena kita ada di udara, maka kita lihat yang bagian sini campuran gas udara antara 0 derajat Celcius dengan 20 derajat Celcius ada perbedaan kecepatan bunyi. Semakin tinggi suhu udara, cepat rambat bunyi akan semakin tinggi. Kenapa? Karena di tempat yang suhunya lebih tinggi, molekul akan cenderung bergerak lebih aktif, lebih cepat, sehingga membuat ketika molekul itu bergerak lebih cepat, dia akan mampu menghantarkan getaran, menghantarkan bunyi dengan lebih cepat, sehingga pada udara dengan suhu yang lebih tinggi, maka cepat rambat udaranya juga akan lebih tinggi. Ada medium cair dan ada medium padat. Kalau kita lihat ternyata bunyi itu lebih cepat merambat di medium padat. Kenapa demikian? Molekulnya lebih rapat. Ketika molekulnya lebih rapat, pergerakan atau perantaraan dari getaran tersebut akan menjadi lebih cepat. Jadi ternyata antara medium gas, medium cairan, dan medium padat yang paling cepat merambatkan bunyi itu adalah pada medium padat. Ya. Apa yang terjadi ketika kalian berada di tempat yang vakum atau space, atau di sini maksudnya adalah hampa udara. Hampa udara berarti tidak ada molekul sama sekali, tidak ada molekul apapun. Maka seharusnya ketika kalian berada di ruang vakum, ruang hampa udara, maka kalian akan tidak bisa mendengar suara atau tidak bisa mendengar bunyi. Kenapa? Bunyi tidak bisa dihantarkan. Sebab apa di sini? Tidak ada molekul, artinya tidak ada medium, tidak ada kurir. Ya, paket suara nggak bisa diantar. Ya, jadi ketika kita berada di ruang vakum atau hampa udara, kita tidak akan bisa mendengar suara atau bunyi. Ya. Nah, mungkin kalian pernah juga mendapati peristiwa ini ketika hari hujan, ada kilat menyambar, berapa mungkin langsung refleks menutup telinga. Kenapa? Ketika kamu melihat cahaya, beberapa detik kemudian, kita hitung 1, 2, 3, dan ada petir. Ya. Jadi kita melihat cahaya dulu, sepersekian detik kemudian baru kita mendengar petir. Ya, itu salah satu anugerah Tuhan juga ya bagi kamu yang takut
mendengar suara yang mendadak, suara yang keras, atau jantungnya bermasalah dengan suara tersebut, Tuhan sudah membantu kita dengan memberikan kewaspadaan. Ya. Kita melihat dulu, wah ada kilat, tidak lama kemudian akan terdengar petir. Nah, apa hubungannya sih? Ini adalah cahaya, cahaya juga merupakan suatu gelombang, kemudian di sini ada bunyi, bunyi juga merupakan suatu gelombang. Ini kayak balapan gelombang ya. Gelombang cahaya sama gelombang bunyi, mana yang lebih cepat? Kalau berdasarkan indera kalian, tentu saja yang lebih cepat itu adalah gelombang cahaya dibandingkan dengan gelombang bunyi. Terus hubungannya apa? Nah, di pelajaran fisika kita dapat memperkirakan jarak antara kita dengan petir tersebut berdasarkan pengalaman atau pengamatan ini. Nah, contohnya bagaimana sih, maksudnya seperti apa? Kita lihat cepat lambat bunyi di udara. Lala melihat kilat. Melihat kilat. Saat suhu wilayah atau suhu udara di tempat tersebut 20 derajat Celcius, sehingga cepat lambat bunyi di udara diperkirakan 344 meter per sekon. Setelah 2 detik kemudian terdengar gemuruh atau suara kilat. Hitung jarak Lala dengan tempat terlihatnya kilat. Yang dilihat petir, yang ditanya berapa jaraknya. Apakah itu memungkinkan untuk kita hitung? Mungkin. Pakai rumus apa? V bunyi sama dengan S per T. Atau kalau di sini saya buat jadi piramidnya. Nah, itu akan menjadi S sama dengan V kalikan T. V di sini adalah V bunyi. Nah, ini harusnya sih kalian sudah familiar ya dengan rumus ini. Rumus untuk jarak S sama dengan V kalikan T. Nah, di mana di sini V adalah cepat lambat bunyi di tempat tersebut, S jarak, dan T adalah waktunya. Maka kita bisa menghitung berapa sih perkiraan jarak Lala dengan tempat terjadinya kilat tersebut. Nah, kita bisa hitung S sama dengan V bunyi dikalikan dengan T. V bunyinya ini tadi 344 meter per sekon dikalikan dengan setelah 2 detik. 2 detik kemudian baru terdengar suara kilat. 2 sekon. Ya. 344 dikalikan dengan 2. 688 meter. Ya, atau sekitar 0,688 kilometer. Jadi bisa kita perkirakan ternyata antara tempat Lala dengan tempat terjadinya kilat tersebut atau kilat tersebut itu jaraknya kurang dari 1 kilometer. Jadi semakin lama kamu mendengar suara gemuruh setelah melihat kilat, berarti jarak antara lokasi kamu dengan petir atau dengan kilatnya itu agak jauh. Tapi ketika kamu begitu melihat, 1 detik kemudian kamu mendengar suara guntur atau guruh atau petir, nah itu berarti lokasi kamu cukup dekat dengan lokasi terjadinya petir tersebut. Nah, berikutnya adalah pemantulan bunyi. Ingat, bunyi itu merupakan suatu gelombang. Salah satu sifat gelombang itu adalah bisa dipantulkan atau direfleksikan. Kapan bunyi itu direfleksikan atau dipantulkan? Apabila mengenai suatu penghalang yang bersifat keras, yang bersifat memantulkan ya. Yang bersifat keras, yang bersifat memantulkan. Terus dimanfaatkan untuk apa? Banyak manfaatnya, terutama digunakan oleh binatang-binatang. Biasanya digunakan untuk menentukan lokasi atau ekolokasi ya, ekolokasi. Ya, menentukan lokasi dari binatang-binatang tersebut, misalnya lumba-lumba yang ada di air atau kelelawar yang beraktivitas, binatang nokturnal beraktivitas pada malam hari. Ternyata binatang-binatang ini lebih cenderung menggunakan memanfaatkan indera pendengaran untuk menentukan lokasi atau untuk menentukan arah dari mereka melakukan aktivitasnya. Nah, untuk manusia bagaimana? Untuk manusia juga digunakan dalam berbagai kepentingan. Salah satu di sini adalah digunakan untuk menentukan jarak antara tebing dengan suatu kapal atau dengan suatu peralatan atau bahkan untuk mengukur kedalaman suatu laut atau danau. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut, kita perlu ketahui bahwa tadi bunyi kan bisa dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi itu ternyata bermacam-macam ya.
Nah, di sini ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Itu ketika kita bersuara di suatu ruangan yang sempit, misalnya di kamar mandi, di lift, atau di kelas, sehingga ketika kita bersuara seakan-akan suaranya menjadi lebih keras, lebih nyaring, atau bahkan mungkin perasaannya lebih merdu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah gaung atau kerdang. Ini di suatu tempat yang agak luas, biasanya sih di bioskop, di studio musik, atau di aula. Efeknya apa? Ini cenderung mengganggu karena suara pantulannya itu terdengarnya berbaur. Jadi misalnya kita mengatakan satu, nah itu akan muncul sa, tu. Nah, jadi mengganggu ya. Sedangkan untuk gema itu adalah bunyi pantul yang berada di tempat yang berjauhan dengan sumber bunyinya. Misalnya di antar tebing, di pegunungan, di tempat lapang, di tempat pantai, itu terdengarnya setelah bunyi asli disuarakan. Jadi misalnya ketika kamu berteriak, satu, tiba-tiba seperti ada yang menyaut, satu. Nah, jadi itu bukan kemudian ada orang lain atau pihak lain yang ngisengin kalian ketika berteriak di tebing, itu adalah fenomena alam yang bisa dipelajari secara IPA. Ya. Jadi itu adalah gema. Kalau gaung, menggaung, mengganggu. Nah, kalau gema itu seperti menirukan suara kita. Nah, manfaatnya apa sih pemantulan bunyi? Salah satunya adalah untuk mengukur kedalaman laut dengan sistem sonar, sound navigation and ranging ya. Ranging atau ranging ya? Ranging ya. Kemudian mendeteksi letak tenggelamnya kapal atau pesawat yang jatuh di laut, kemudian mendeteksi keretakan logam, mengukur panjang terowongan, mendeteksi keadaan bayi dalam kandungan dengan ultrasonografi, dan dapat juga digunakan untuk mencuci benda. Misalnya kamu pernah ke optik, kemudian kacamata kamu diletakkan di suatu tempat yang kemudian di situ dibuat suatu getaran, nah, di situ untuk menggugurkan atau untuk merontokkan kotoran-kotoran yang ada di kacamata atau ada di lensa. Nah, bagaimana sih cara menghitung kedalaman laut atau danau menggunakan bunyi pantul? Ini menggunakan rumus yang sudah sering kalian temukan atau yang sudah familiar seperti yang tadi, yaitu S sama dengan V bunyi dikalikan T dibagi dengan 2. Kenapa pakai itu? Jadi, kapal ini berada di permukaan, kemudian ada alat yang memantulkan bunyi. Nah, kemudian sampai ke dasar laut, bunyi ini akan dipantulkan kembali. Ketika menuju ke dasar laut, tentu saja akan memerlukan waktu. Ketika balik lagi ke sensor penerima, tentu akan membutuhkan waktu. Sehingga di sini kalau kita total ada 2T. Sementara kalau untuk mengukur jaraknya atau S-nya, kan kita cukup pakai V bunyi dikalikan dengan T. Ya, jadi yang dilewatkan ini adalah bunyi. Ya, ada V bunyi. Menempuh jarak tertentu dengan waktu tertentu. Karena di sini waktunya bolak-balik, sementara jarak itu hanya S sama dengan V kalikan T, maka rumusnya nanti akan menjadi S sama dengan V bunyi dikalikan T dibagi dengan 2. Karena jarak kan hanya V kalikan T, bukan V dikalikan 2T. 2T itu kan karena dia bolak-balik. Jadi misal suara ditembakkan, kemudian setelah 4 detik kemudian terdengar kembali atau diterima kembali. Nah, T-nya bukan 4 detik, tapi T-nya adalah 2 detik. Ya. Oke, jadi kalau untuk soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, kita selesaikan bersama-sama. Nah, kita tulis dulu, diketahui. Nah, cepat lambat bunyi di dalam air tersebut, V bunyi 1.500 meter per sekon, kemudian terdengar 4 sekon setelah bunyi dilepaskan, bunyi aslinya yang tadi ditembakkan ya 4 sekon. Oke, yang ditanya adalah kedalaman. Kedalaman atau di sini kita tulis saja S, maka untuk menjawab bagaimana? Untuk menjawab langsung saja kita buat S sama dengan V bunyi kalikan T dibagi dengan 2.
bunyinya 1.500 meter per sekon dikalikan dengan 4 sekon dibagi dengan 2. Sekonnya hilang dibagi. Nah, 2 dibagi dengan 4 itu adalah 2. Berarti 1.500 meter dikalikan dengan 2. 3.000 meter. Atau di sini bisa kita bulatkan atau kita buat menjadi 3 kilometer. Cukup mudah ya, jadi rumus-rumusnya sudah sering kita temukan. Apa sih bedanya dengan yang pertama tadi? Lihat di sini ada kata kunci pantul. Ketika pantul maka ini dibagi menjadi 2 ya. Kalau ada kata-kata pantul maka S sama dengan V bunyi kalikan T dibagi dengan 2. Tapi kalau tidak ada pantul ya cukup S sama dengan V bunyi dikalikan dengan T. Cukup jelas ya sampai di sini. Nah, yang soal berikutnya itu adalah sama, tapi ini aplikasinya di tebing, tapi tetap sama-sama pantulan. Ya, intinya kalau pakai pantulan, ya sudah pakai rumus yang tadi saja. S sama dengan V bunyi kalikan T dibagi dengan 2. Ya, jadi kita lihat di sini, Joko berteriak di dekat sebuah tebing dan mendengar gema dari pantulan. Suaranya pada 2 detik setelah berteriak. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Hitung jarak Joko dengan tebing. Ya. Apa sih yang diketahui di sini? Yang diketahui adalah P-nya sama dengan 2 sekon. Kecepatan bunyi, V bunyinya adalah 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah jaraknya atau S-nya. Oke, kita tinggal jawab. S sama dengan V bunyi dikalikan T dibagi dengan 2. 340 meter per sekon dikalikan T-nya 2 sekon per 2. Sekonnya hilang dibagi, kemudian angka 2 bagi 2, 1. Sehingga 340 meter. Maka kalau dari soal ini, ilustrasinya di sini, nah ini kita bisa lihat nih bahwa ternyata si jarak antara Joko dengan tebing ini adalah 340 meter. Nah, berarti si Joko berteriak, kemudian 2 detik kemudian, setelah 2 detik, Joko mendengar suaranya kembali. Jadi misal berteriak pada pukul 06.15 lewat 45 detik, maka Joko mendengar suaranya kembali pada pukul 6 lewat 15 lewat 47 detik. Jadi selisih 2 detik ya. Oke, jadi untuk menuju ke tebing itu 1 sekon, untuk balik lagi ke pendengar itu adalah 1 sekon. Oke, saya rasa itu cukup ya untuk hari ini. Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa mengulang atau kalian bisa japri ke saya atau bisa tulis di kolom komentar. Sekian untuk pelajaran hari ini. Selamat belajar dari rumah. Semoga sukses, tetap semangat dalam mengikuti PJJ.